Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihi fi syahri Rajab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi man du'iya fa'ajab wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ab, amma ba'du. Guru kita yang mulia Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Saleh Ramli, panjang umur, sehat wal afiat. Dari tahun 87 beliau sudah duduk ngajar di Masjid Jami Baitul Mukhlisin. Mudah-mudahan jamaahnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kiai Haji Ahmad Junaidi, Ustadz Haji Amran, Ustadz Abdus Somad, Ketua LPTQ, Ketua MUI, Ketua LMK, Pak RW, Pak RT, RT ada RT yang hadir, rajin sholat berjamaah Pak RT, saya doain tahun besok jadi lurah di Papua. Kenapa kejauhan? Kejauhan. Pengurus Masjid Al-Bakri ada tuh? Ada. Saya biasa subuh Sabtu kedua. Sekarang tukeran sama guru kita Kiai Saleh Ramli. Saya yang pertama, beliau yang kedua. Bagi yang punya waktu silahkan datang. Sabtu pertama saya, Sabtu kedua guru kita. Masjid Al-Bakri. Insya habis ngaji dikasih sarapan. Kadang lontong sayur, kadang ketoprak, kadang bubur kacang hijau, kadang nasi uduk. Sebulan 4 Sabtu beda-beda menu sarapannya. Amin ya Rabbal. Kita berada di awal bulan Rajab. Rajab itu salah satu di antara nama bulan dalam setahun yang masuk nominasi bulan yang mulia. Dalam setahun 12 bulan ada 4 bulan yang mulia. Kata Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 35. Saya baca ayatnya, saya pinjam suara Ustadz Musta'in billah. Ustadz Musta'in izin saya minjam. Bismillahirrahmanirrahim. Maafin, boleh minjem. Suaranya boleh juga, suaranya boleh juga. Bilang Allah begitu. Suaranya boleh juga, suaranya boleh juga. Orang boleh Inna iddatash syuhuri indallahi asyara syahran fi kitabillah
Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ya ilah udah pada ogah nyautin Allah. Lu pada diem aja. Dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wala tuqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Lambat udah pada makan apa belum sih? Lambat bener bilang Allahnya. Ayo yang kompak bilang Allahnya, ikutin gerakan tangan saya ya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Lah teruslah. Kenapa? Panjangan. Loh gua kagak berasa. Panjangan. Bu, sehat? Alhamdulillah. Kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam setahun Ithna asyara, ada 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam ketentuan Allah subhanahu. Kapan itu nama-nama bulan Allah ciptakan? Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Saat Allah menciptakan langit dan bumi, bareng diciptakan juga nama bulan, Bu. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan dalam setahun itu, di antaranya ada 4 bulan yang mulia. Allah nggak sebutin tuh di Qur'annya apa 4 bulan yang mulia. Kalau kita ngaji dalam tafsir, dijelaskan oleh ulama ahli tafsir, yang dimaksud 4 bulan yang mulia itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, sekarang kita berada di bulan Kita disuruh oleh Nabi memperbanyak baca Rabbighfirli warhamni watub. Sehari 70 kali. Siapa yang membaca itu sehari 70 kali selama bulan Rajab, lam tamassahun nar, enggak bakal kesentuh api neraka. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Indah enggak tuh ajaran Nabi? Mulia enggak ajaran agama? Mulia enggak ajaran agama? Agama ngajarin orang menjadi baik apa menjadi jahat? Jawab yang keras biar kedengeran ke istana. Agama ngajarin orang baik apa menjadi orang jahat? Kerja keras nggak kedengeran ke istana. Agama ngajarin orang jadi baik apa jadi jahat? Bener apa kagak kalau dibilang agama musuhnya Pancasila? Yang kencang, bener apa enggak agama musuhnya Pancasila? Enggak kedengeran ke istana.
Bener nggak agama ajarannya sebagai musuh Pancasila? Itu orang keder kali ya. Aduh ya Allah, apa habis makan kampret kali ya. Manusia itu butuh agama. Kenapa? Memang karena agama bakal membawa manusia hidup di dunia menjadi baik, hidup di akhirat menjadi baik. Itu tujuannya, nilai-nilai ajaran agama. Ad-din huwa wad'un ilahiyun sa'ikun lizawil ukul ila ma yuslihuhum bi ma'asihim wa ma'adihim. Agama itu adalah aturan Allah. Allah yang mengatur hidup manusia karena kita diciptakan oleh Allah. Bagi siapa itu agama? Lizawil ukul, bagi orang yang punya akal. Berarti agama ngajarin orang baik yang punya akal doang. Yang bilang agama musuh besar Pancasila itu orang kagak ada akal, alias orang kerja kenceng biar kedengeran, alias orang kenceng, alias orang. Agama mengajarkan manusia liyuslihuhum bima asihim wa ma'adihim, supaya manusia baik di dunia, baik di akhirat. Bagi orang yang punya kalau yang bilang agama musuh Pancasila itu orang kagak udah nggak usah diomongin. Namanya orang kagak ada akalnya. Orang kalau gila ngomong apa juga ya orang gila. Orang gila jalan nggak pakai baju, nggak dikata apa-apa. Orang kita lagi maulid nih, tahu-tahu lewat di sini, nggak pakai baju, nggak pakai celana, lewat tawa aja, dikata apa itu orang? Orang, biarin jangan dikata apa-apa orang gila. Biarin jangan dikata apa-apa orang. Biarin jangan dikata apa-apa. Orang gila. Ini Rajab 4 bulan dalam setahun, arbaatun hurum. Hurum itu artinya mulia. Masjidil Haram, masjid yang termulia. Masjid termulia di dunia yang pertama Masjidil Haram. Sekali sholat di sono sama dengan sholat di Baitul Mukhlisin 100.000 kali. Masjid termulia kedua Masjid Nabawi, yang sholat sekali di sono sama dengan sholat 1000 kali di Baitul Mukhlisin. Masjid termulia ketiga Masjidil Aqsa. Sekali sholat di sono sama dengan di Baitul Mukhlisin 500 kali. Masjid terbaik termulia keempat di dunia Masjid Baitul Mukhlisin. Amin ngapa? Ya ilah amin aja pakai disuruh. Kayak odol dipencet dulu baru keluar. Bu, dipencet dulu baru. Odol. Bu, dipencet dulu baru. Odol. Apa tuh yang Nabi lakukan di bulan Rajab? Sebelum diwajibkan Ramadan, sebelum turun wahyu perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, Nabi puasa sebulan di bulan Rajab.
Bahkan sekarang masih ada ulama daerah yang puasa Rajab sebulan, Sya'ban sebulan, Ramadan sebulan, jeda sehari, lanjut Syawal 6 hari. Puasanya 3 bulan 6 hari. Masih ada yang begitu. Di mana? Di Martapura, Kalimantan Selatan. Kampungannya Gurus Kumpul yang besok ada acara haud. Kalau yang dekat dengan Jakarta, Bekasi, itu Kiai Nur Ali puasanya 3 bulan 6 hari setiap tahun. Rajab sebulan, Sya'ban sebulan, Ramadan sebulan, 6 hari Syawal. Maka orang yang kuat puasa sunnah, Allah akan beri kekuatan lahir batin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Maka Kiai Nur Ali Allah beri kekuatan. Dipanggil oleh Jenderal Sudirman jalan kaki dari Bekasi ke Jogja. Orang yang seperti itu langkahnya beda sama kita. Kalau orang yang seperti beliau langkahnya dari Bekasi Cikarang 1 langkah. Langkah kedua Cikarang Kerawang. Langkah ketiga Kerawang Cikampek. Langkah keempat Subang Cirebon. Berapa langkah tuh sampai Jogja? Ahlu to'ati, ahlu karomati. Orang yang tingkat ketaatannya kepada Allah begitu tinggi, Allah Ta'ala akan beri ia karomah. Makanya di zaman Belanda ditembak Kiai Nur Ali nggak mempan. Yang rusak, yang bolong cuma bajunya saja. Badannya tidak tersentuh peluru. Ahlu to'ati, ahlu karomati. Orang yang tingkat ketaatannya kepada Allah, Allah beri karomah. Bisa jalan di laut. Begitu mau ngajar ke Pulau Sembilangan, kalau dari tempat pelelangan ikan Bekasi Utara, dekat rumah pembakaran mayat, itu 40 menit naik perahu. Kemarin saya ceramah ke sana 40 menit. Kiai Nur Ali waktu mau ngajar ke sana, perahunya di tengah laut mogok. Maghrib kurang 5 menit, Kiai Nur Ali turun bisa jalan di air. Sendalnya nggak basah. Yang jemput di luar kesadaran, lihat Kiai Nur Ali turun ke air jalan, turun aja lagi yang jemput. Bisa jalan juga. Orang yang dekat sama orang baik, ketularan jadi baik. Orang yang dekat sama yang punya karomah bisa dapat karomah juga. Begitu sampai di tempat tujuan Kiai Nur Ali ngajar, sebelum doa ada sesi tanya jawab. Justru yang nanya itu yang jemput pertama nanya. Kiai tadi bisa jalan di air, bacaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Habis nanya begitu keluar dari masjid, langsung baca bismillah, turun ke laut, kelelep. Kenapa? Sebab tingkat ketaatannya itu orang belum sekelas dengan tingkat ketaatannya Kiai Nur Ali. Dia mau coba sendiri, nggak bisa. Bu, ceramahnya begini aja ya. Pak, ceramahnya begini aja ya. Nggak usah ngomongin mega korupsi Jiwasraya 13 triliun. Asabri 10 triliun. Saya ngomong salah apa kagak ini? Betul ya? Pak Asraf Ali bener. Mana dia orangnya? Saya pengen nanya bener apa enggak ini saya ngomong begini? Hah? Betul ya? Padahal udah ditutup-tutupin supaya itu enggak ketahuan. Dilemparin isu istilah radikalisme.
Padahal buat nutupin korupsi Jiwasraya. Enggak ketutup juga. Dia lemparin lagi isu agama musuh besar Pancasila buat nutupin korupsi-korupsi yang lain. Kalau dibuka sampai 100 triliun. Makanya KPK menutup 32 kasus korupsi. Enggak dibuka, enggak dilanjutkan. Ditutup aja, kalau dibuka malu. Kena orang atasan semua. Nih gue kasih tahu, tapi lu jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Ya Allah, betul, betul. Makanya Islam itu, agama itu membuat orang jadi baik. Sementara yang korupsi emang agamanya apaan? Kagak jelas, kita kagak tahu. Makanya jangan diomongin udah. Lanjut. Lanjut. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diwajibkan Ramadan, puasa Rajab sebulan. Maka kita umatnya mengikuti apa yang dulu pernah Nabi lakukan. Enggak kuat sebulan, sehari boleh. Kuat sehari nambah, sehari lagi 2 hari boleh. Pak Ustadz kapan? Mau besok hari Kamis boleh. Inna fil jannah nahron. Di dalam sorga nanti ada sungai. Ma'uhu abiyadu minal laban. Airnya lebih putih dibanding putihnya susu. Susu putih apa hitam? Susu. Sok tahu lo. Susu putih apa hitam? Bu. Bu, susu putih apa hitam? Hah? Putih. Tadi ada yang bilang hitam. Yang bilang hitam suka matiin lampu tuh. Jadi dia kagak lihat warnanya. Itu ma'uhu abiyadu minal laban. Airnya lebih putih dibanding putihnya susu. Wa ahla minal asali. Lebih manis dibanding manisnya madu. Madu manis apa pahit? Bu, bu, di madu manis apa pahit? Saya punya guru, anaknya 14. Di akhir-akhir hayat guru saya nikah lagi. Kata itu Umi yang udah lahir anak 14 ngomong sama saya. Hidup sama Abah lama, sakinah mawaddah warahmah, tenang, indah. Baru kemarin Umi sakit hati waktu Abah kawin lagi. Ternyata ada madu yang pahit. Bu, 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 masih hidup. Wa atyabu min rihil miski. Itu sungai airnya harum semerbak, lebih wangi dibanding minyak misik. Atyabu min rihil miski. Sahabat nanya, liman ya Rasul? Itu sungai yang airnya lebih putih dibanding madu, lebih manis lebih putih dibanding susu, lebih manis dibanding madu, lebih semerbak, lebih harum, lebih wangi dibanding minyak misik. Buat siapa itu? Liman soma fi syahri Rajab. Buat orang yang puasa di bulan Rajab. Amin ya Rabbal. Besok Kamis puasa dah. Besok Kamis puasa dah. Besok Kamis puasa dah. Besok Kamis puasa. Besok Kamis puasa.
Insya Allah gitu. Udah iya aja. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan kamu berkata, iya besok. Jangan. Kalau ditanya, insya besok Kemis puasa dah. Tuh pinter kan jadinya. Alhamdulillah. Rajab kalau ditulis hurufnya 3 dengan menggunakan huruf Arab. Ro, jim, ba. Ro diambil dari kalimat rahmatun, kasih sayang Allah. Allah sayang kepada Nabi Muhammad di bulan Rajab malam 27 dipanggil untuk menerima kewajiban ibadah sholat. Wa farada alaihi wa ala ummatihi khamsina sholat. Pertama diwajibin oleh Allah kepada Nabi dan kita umatnya khamsina sholat, 50 waktu. Nabi langsung terima 50 waktu. Ditanya sama Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Ibadah, hai Musa. Berapa sehari? Khamsina sholat. 50 waktu Musa. Kasihan Muhammad. Umat kamu kecil-kecil. Kalau sehari 50 waktu, kasihan nganten baru. Kasihan nganten baru buka kancing atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikancingin lagi. Kalau sampai 50 waktu, sembayang dulu. Habis sembayang buka kancing lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan terbukanya tuh baju? Nabi Musa kesian. Muhammad minta lagi dikurangin sama Allah. Itu rahmat kasih sayang. Rojabun. Roknya rahmat kasih sayang Allah. Yang udah 50 waktu dikurangin. Summan halla sahabul padli paruddat ila khamsin amaliyah. Kemudian dikurangi. Yang 50 jadi 5 waktu. Walaha ajrul khamsina kama sya'ahu bil azali wa qadah. Tapi pahalanya kagak dikurangin. Salat 5 waktu pahalanya tetap pahala 50 waktu. Alhamdulillah. Nabi Yusuf ganteng sholat. Nabi Sulaiman kayak Ada enggak orang ganteng yang enggak sholat? Ada enggak orang kaya yang enggak sholat? Sayang sungguh sayang, ganteng kagak sembahyang. Sayang sungguh ganteng Nabi Yusuf ganteng, tapi ia sembahyang. Nabi Yusuf tetap ia sembahyang. Sholli wa sallim iman ala Ahmad. Sholli iman ala Ahmad.
Ahmad wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada. Sayang sungguh kaya kagak sembah yang sayang, kaya kagak sembah yang Nabi Sulaiman kaya tapi Nabi Sulaiman kaya tetap ia sembahyang. Sholli yang keras. Iman ala Ahmad wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man. Sayang sungguh sayang miskin kagak sembah yang sayang, miskin kagak sembah yang Nabi Ayub miskin tapi ia Nabi Ayub miskin tetap sayang sungguh sayang jelek, sayang sungguh sayang jelek. Ya udah jelek kagak sembahyang, udah miskin kagak. Itu ibadah sholat bakal membuat orang jadi kaya. Amin. Ngapa? Ibadah sholat bakal membuat orang jadi jadi berkah, jauh dari musibah, jauh dari bala, jauh dari malapetaka. Sekarang di Cina yang lagi terjadi apa namanya? Virus Corona itu sedan tua tahun 71. Kalau Corolla 73. Tapi sedan Corona 71 mobil tua dapat memporak-porandakan kekuatan Cina. Kenapa memang? Sebab Cina kemarin presidennya sombong. Dia memberikan statement mengatakan Cina dalam keadaan kesempurnaan. Ekonominya mengalahkan Barat, mengalahkan Amerika. Hari ini Cina nggak ada yang bisa menggoyah. Kata dia begitu, langsung ditegur oleh Allah. Allah kirim tuh tentara Corona. Kalau dulu burung ababil, sekarang sedan Corona. Itu baru Corona, belum Toyota. Kalau Indonesia insya Allah udah teruji, Indonesia mah kuat. Lawan Belanda 350 tahun, Belanda pakai mobil tank-tank. Itu tank-tank dari besi, keras, berat. Ulama cuma pakai bambu runcing. Tank kalah sama bambu runcing. Udah teruji, gak bakal Corona bisa ngalahin Indonesia. Amin. Ya Rabbal, orang Indonesia biar kecil-kecil kuat.
itu yang dulu bergerilya masuk dari hutan ke hutan, makan apa yang ada di hutan. Tentara kita dulu begitu. Kita nih orang Indonesia emang kecil postur tubuhnya, tapi yang dimakan yang gak biasa dimakan orang lain. Orang Indonesia biasa makan tong sama seng. Jadi tong. Orang Indonesia paginya aja ngeteh pakai gula batu. Batu diminum. Sore ngopi pakai gula pasir. Batu, pasir, udah biasa. Malam lapar, nasi goreng gila. Sambelnya sambel setan. Mana berani corona sama orang gila kemasukan setan. Minum dulu ya. Ini kagak ada susu apa ya? Sedamran nggak ada susu apa ini? Hah? Bu, nggak ada susu apa ini? Hah? Ya udah lu jangan pakai jawab. Pakai jawab udah nggak ada. Gue juga lihat muka lo. Nggak pakai jawab, saya lihat mukanya udah ketahuan, udah nggak ada ini air susunya. Bu, maafin ya, jangan marah ya. Saya kata gitu jangan marah ya. Ntar saya di jalanan diancam lagi. Nih yang bilang gue kagak ada susunya nih. Ntar kata gitu. Maafin ya. Maafin ya. Sedamran mencari susu. Salah jalannya bukan ke sono, ke sini. Lanjut. Udah 10:30. Lanjut. Ini kalau di bongkaran Tanah Abang bencong baru pada keluar ini. 10:30. Tahu aja. Itu pakai ada yang nyebut Taman Lawang. Emang masih ada? Udah nggak ada, udah gubernurnya mus. Alhamdulillah. Pada kesel aja sama Anies. Pada kesel aja Itu Monas yang kemarin dibenerin, yang puunnya ditebang. Itu sesuai sama kepres keputusan presiden. Jadi surat keputusan presiden itu pintu utama kantor gubernur harus lurus sama gerbang Monas. Itu di kepresnya begitu. Begitu Anies lakukan itu, yang kagak paham aturan pada ngatain. Dirusak sama Monas. Itu kan Monas bikinan baba gua. Ngomong begitu. Enak aja baba lu yang bikin. Ngakuin ntar lu jual lagi. Jadi Anies itu kerja berdasarkan prosedur, aturan. Bukan kerja. Bukan. Jadi setelah dikasih tahu tuh yang kemarin pada membuli Anies tentang rencana perubahan gerbang menuju ke Monas itu dibenerin karena kepresnya begitu. Malu itu orang. Orang kagak pakai otak kalau ngomong. Kalau Anies kerja berdasarkan prosedur.
berdasarkan aturan. Kalau dia kerja. Maka reklamasi itu menyalahi prosedur. Reklamasi menyalahi aturan. Pantes kalau di-stop oleh Anies. Betul? Siap dukung program Anies. Siap dukung program Gubernur Muslim. Takbir. Sallu ala Nabi. Reklamasi gagal. Mereka sudah berencana membuat negara di dalam negara. Kenapa dia buat di pinggir laut? Nanti dia bakal datengin saudara-saudaranya dari sono, tinggal di situ. Kalau terjadi apa-apa, tinggal naik kapal but, terbang melalui laut. Tuh rencana dia. Gua kasih tahu, jangan ngomong sama siapa-siapa. Reklamasi gagal. Mikarta di Kerawang gagal. Bingung dia sekarang. Waduh, jagoan yang dia udah siapin terkena kasus rumah sakit jiwa. Sumber penjualan tanah Cengkareng, pembelian mobil bus Tran, tapi 3 kasus itu nggak diperiksa-periksa. Dia udah putus asa, gimana lagi nih kita? Akhirnya dia janjiin lagi, lu gue beliin pesawat 1, lu gue beliin pesawat 1, gua bangunin istana, biayanya dari gua semua. Makanya pindahin tuh ibu kota Jakarta ke sono. Tuh makanya dia ngotot, dia mau pindahin karena biaya ada yang mau jamin. Tuh katanya bebas banjir, kemarin Klebu di sono. Saya dari Kalimantan, saya lihat. Sekarang nih saya kasih tahu nih ya, tapi jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Sekarang Indonesia dicabut statusnya dari negara maju. Dicabut. Kalau status negara berkembang sudah dicabut, peluang untuk memberi dan mendapatkan pinjaman dari luar negeri kecil. Dicabut kemarin oleh Amerika. Nih saya kasih tahu, jangan ngomong sama Pak RW ya. Dicabut status negara berkembang. Itu artinya peluang untuk mendapatkan pinjaman dari negara-negara lain kecil. Kok saya jadi ngomong ke sini-sini nih? Nggak apa-apa ya. Kemarin banjir, kemana-mana banjir. Gotnya ada yang nutup pakai pasir. Got ditutup pakai pasir, jadi pada mampet di mana-mana. Jadi kita tingkatkan kewaspadaan. Kalau malam jam 12 ada truk bawa karung isinya, kita kagak tahu berat, diturunin dimasukin ke got, tangkep tuh orang. Waspada kita sekarang. Dengan berbagai macam cara dia mau jegal Anies. Jahat tuh orang. Jahat apa enggak? Orang keras, jahat apa enggak? Kurang keras, jahat apa enggak? Oh, sampai kayak gitunya itu orang. Saya pulang ceramah jam 2, saya lihat lagi nurunin karung dimasukin ke got. Saya kira itu pegawai yang kerja 24 jam. Mobilnya mobil dinas, bajunya baju dinas. Saya lewat aja udah, kagak taunya ya Allah. Itu orang yang tidak beragama begitu tuh. Perilakunya tidak baik, tapi kalau agama membuat manusia menjadi baik di dunia, baik juga di akhir. Jadi bulan Rajab, bulan yang mulia, isi dengan kemuliaan. Banyak baca istighfar. Rabbighfirli warhamni watub.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Selama bulan Rajab pagi 3, siang 3, sore 3. Nanti di Jumat terakhir bulan Rajab baca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah sebanyak-banyaknya. Siapa yang membaca dalam kitab Kanzun Najah yang baca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah di Jumat terakhir bulan Rajab, itu orang duitnya kagak bakal habis-habis. Tuh giliran duit aja aminnya kencang. Amin ya Rabbal. Maka bapak-bapak kalau punya anak belum punya istri, cariin istri yang bisa nyari duit. Cariin istri yang bisa nyari. Itu laki duitnya diumpetin di kaos kaki, masih ketemu dicari sama istrinya. Itu istri pinter nyari. Habis istrinya kesel sama suaminya minta uang belanja, dibilang enggak punya duit. Lu minjem sama siapa kayak dulu? Begitu kaos kakinya mau dicuci ada duitnya 100.000. Belanjain semua. Sate, sop, pegedel, semuanya ada. Begitu dia makan siang kaget. Lah, lu kata lu enggak punya duit ini. Alhamdulillah bang, rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang enggak disangka-sangka. Oh, lu dibagi sama bapak lu, udah makan aja bang. Kok enak banget ini? Lah enak bang, makanan haram. Haram dari mana? Gue boleh ngambil duit lu. Ya Allah, udah jam berapa ini ya? Hah? Ini Ustadz Jamran nyari susu belum balik-balik ini. Sengaja Ustadz Jamran. Iya nggak apa-apa. Ntar saya biasanya nyusunya jam 11. Bulan Rajab perbanyak puasa sun. Baca Rabbighfirli warhamni watub. Baca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulul. Insya. Perbanyak baca sholat. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil. Bu, sekarang di negara Cina ini orang Cina lagi butuh ajaran agama, makanya dia pada ngikut sholat Jumat, nggak buka sepatu, bawa sujadah masing-masing. Tapi nggak ngadep kiblat, dia ngadepnya ke selatan. Saking frustasinya menghadapi bala. Sebab satu warga yang terkena virus corona bakal menular orang 100 orang. Makanya sekarang diperlakukan kayak nangkep penjahat.
Itu orang yang terkena virus ditangkap, dilemparin ke dalam mobil. Begitu. Hukum Allah, hukum karma. Karena kemarin saudara kita yang muslim di Uighur diperlakukan seperti itu. Sekarang Allah Ta'ala balas tuh kekejamannya. Mampus loh. Dia frustasi sekarang. Minta tolong sama orang Islam. Didoain supaya virus corona hilang. Sekarang malah ribuan belalang menyerang. Kagak habis-habis. Bala malapetaka. Dulu Khalifah Umar lagi manggul gandum, bumi bergetar seakan mau gempa. Khalifah Umar marah. Uskut ya ar, hai bumi, diam. In kana adilan, kalau masih ada di dalam pemerintahanku ini sikap adil. Tapi kalau aku kagak adil, hancurin ini negara. Berhenti, itu gempa kagak jadi. Orang Khalifah adil, Sayyidina Umar. Ini si Jainuddin datang, gempa lagi, gempa lagi, gempa lagi. Bukannya malah berhenti, malah terus-terusan. Bu, perbanyak baca sholat. Orang tua kita zaman dulu rumahnya sakinah, mawaddah, warohmah. Gak pernah kedengeran ada konflik internal. Emak, babak, nyetua, engkong gak pernah berantem. Gak pernah itu bangku terbalik. Gak pernah piring dibanting. Ngapa? Masing-masing diajarin agak. Jadi tahu hak dan kewajibannya masing-masing. Asal laki marah, kata bini, bang jangan marah. Kalau abang mau marah, mulain pakai baca sholawat. Mau marah aja mulainnya pakai baca sholawat. Lakinya namanya Komar. Dinyanyiin nama bininya, Komarun. Komarun. Bang Komar nggak jadi marah. Bininya namanya Yani. Dibalas lagi sama Komar. Wayani, Wayani, Wayani memang cakep. Wayani. Nggak jadi berantem. Malah Komar dituntun ke kamar. Kata Yani, nggak jadi berantem kita bang di luar, berantemnya di dalam aja. Terserah bang Komar, mau gaya apa juga silahkan. Mau gaya gerobak jomplang, boleh. Udah jangan pakai nanya, emang gerobak jomplang bagaimana sih? Pakai nanya. Tuh agama luar biasa. Pancasila yang pertama aja ketuhanan yang maha. Itu maksudnya Allah Subhanahu. Di dalam Pancasila ada musyawarah, wasawirhum fil amri, ajaran agama. Ada dalam Pancasila perintah keadilan. Itu perintah agama. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Masa agama dibilang musuhnya Pancasila? Ini orang waras apa enggak? Ini orang waras apa kagak? Sengaja dia disuruh ngomong begitu untuk memecah suasana yang orang lagi pada kesel tuh sama kasus korupsi Jiwasraya. Dipecah sama itu. Itu namanya dialihkan. Supaya kita lupa sama kasus itu. Besok ada lagi nih. Besok ada lagi omongan lain lagi. Kayaknya ini negara dalamnya gaduh mulu. Saya mah kalau jadi presiden begitu saya mundur aja udah malu. Kalau saya jadi presiden begitu saya mundur aja udah malu.
Kalau saya jadi presiden begitu saya mundur aja udah malu. Saya kalau jadi presiden begitu saya mundur aja udah malu. Gua malu ini jadi kepala negara bukan membawa ketentraman. Kok jadi begini aja gua malu, gua mundur dah. Kalau saya jadi presiden saya udah mundur itu. Kalau saya jadi presiden saya udah mundur itu. Kalau saya jadi presiden saya udah mundur itu. Ini susu belum juga datang ya. Minum dulu ya. Biarin dah kagak manis ya kagak manis dah. Biarin udah adem ya adem dah. Lanjut. Nabi usianya 63 tahun, sholat berjamaahnya nggak pernah ketinggalan. Maka ngaku cinta sama Nabi, ntar Baitul Mukhlisin subuhnya kita ramaikan. Alhamdulillah saya suka lewat sini kalau mau ke Al-Bakri, kalau mau ke Tangkuban Perahu. Saya lewat sini, Baitul Mukhlisin jam 4 udah nggak bisa masuk. Hah? Kenapa? Masih dikunci? Enggak, udah ada yang baca saya dengar. Udah ada yang baca tarhim. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah sallallahu alaik wa ala alika wa ashabika ajmain. Habis baca itu ada suara. Suara apa tuh? Speaker beduk. DKM Ustaz Haji Amran pinter kalau subuh muadzinnya yang enak supaya orang pada bangun. Allahu Akbar kalau subuh jangan aki-aki. Subuh aki-aki azan udah pegangan tembok. Allahu Akbar. Ya, mana hujan? Kagak datang orang. Yang enak, yang suaranya kencang. Orang jadi penasaran, Masya Allah. Ini muazin dari mana? Kalau ada yang begitu tuh suaranya enak, ibu mau pungut mantu. Pungut nih, pungut nih, pungut. Pungut nih, pungut. Ini pungut. Tuaan mantu gua ya. Makmum sholat jamaah siapa aja boleh. Yang ngajinya baru belajar Iqra boleh. Umur udah 47 tahun. Belum bisa ngaji. Jadi makmum sholat boleh. Belajarnya susah. Diajarin sama Ustaz Musta'in. Innahu kana tawwaba. Innahu kawat amat tembaga. Susah benar. Siratal, sitolol. Siratal lazina, sitolol tadinya.
Ustadz Mustain marah. Lu yang tadinya tolol. Udah tahu tadinya tolol, mau aja lu dicalonin. Kata Ustadz Mustain begitu. Makmum Fatihah belum paseh boleh. Pakai kaos ada bacaannya tuh makmum, semen cap 3 roda boleh. Tapi makruh. Makruh sholat pakai baju yang ada bacaannya. Kesian di belakang makmum, konsentrasinya enggak khusyuk. Allah, semen cap 3 roda. Makmum siapa aja boleh. Kalau makmum enggak boleh sembarangan. Makmum enggak boleh sembarang. Ada aturan, ada syarat yang harus dimiliki imam. Imam, Sadamran mengambil susu ya. Imam kagak boleh yang suaranya bindeng, kagak jelas. Ditanya lagi lewat, lu mau kemana? Waung. Maksudnya mau ke warung gitu. Ditanya lagi, gue denger istri lu sakit, udah meninggal. Kata yang nanya, innalillahi wa inna ilaihi. Marah dia, meninggal. Orang bindeng nggak boleh jadi imam. Makanya Soekarno presiden pertama nggak berani jadi imam. Yang disuruh imam Habib Halik-Witang. Soeharto nggak berani jadi imam. Yang disuruh jadi imam Ki Mustafa Yakub, imam besar Masjid Istiqlal. SBY nggak berani jadi imam. Yang disuruh imam Ki Haji Masyhuri Syahid. Kemudian Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, udah kiai, presiden juga, nggak berani jadi imam. Yang disuruh imam Kiai Haji Tajuddin Hasan. Ada yang berani banget, udah maju aja. Mana takbirnya kelewat. Tuh ya Allah, Jainuddin. Orang kagak paham agama jadinya begitu tuh. Makanya kita disuruh belajar agama. Bu, ibu perlu ketahui ceramah sejam 2 jam amplop sama. Emang kalau gue terusin ditambahin. Orang udah hasil rapat terakhir segitu. Tapi saya kesini datang silaturahlillahi. Amplop saya buang. Isinya. Lu tuh yang bilang. Gua kan bilang amplopnya gua buang. Lu yang bilang isinya. Besok malam minggu ceramah saya sambung di Menteng Tenggulun. Mana tuh? Di situ ya? Iya. Nyebrang, nah di situ. Besok malam minggu di situ saya ceramah pertama. Yang kedua Habib Hanif, mantunya Imam Besar Habib Rizik. Kangen gak sama Habib Rizik? Kangen gak sama Habib Rizik? Habib Rizik korupsi Jiwasraya apa enggak? Habib Rizik korupsi mobil Bestran apa enggak? Habib Rizik korupsi pembelian tanah Cengkareng apa kagak? Kenapa dia dimusuhin, dicekal, enggak boleh pulang? Justru yang terlibat 3 korupsi itu dipiara. Ini makanya musibah enggak berhenti-berhenti. Musibah makanya enggak berhenti-berhenti. Musibah makanya nggak berhenti. Di Jogja anak SMP ke bawah air kanyut. Ya Allah, lagi LDKS, lagi latihan dasar kepemimpinan anak-anak pramuka. Musibah nggak habis-habis. Datang silih berganti. Kalau Habib Rizik pulang beres. Makanya doain Nabi sholat biar dia pulang.
Tapi dicekal. Nggak boleh pulang. Tapi dicekal. Nggak boleh pulang. Siapa yang kagak ngasih pulang? Itu yang itu. Yang itu. Yang itu. Sebab Habib Rizik punya power, punya kemampuan. Dia bisa mengumpulkan orang 7.500.000 dalam keadaan damai. Rumput nggak keinjak. Pulang damai, datang damai. Kalau nggak ada dia, udah kayak apa tahu ini Jakarta. Begini nih ceramah kalau lapar nih. Lanjut. Kabar gembira sekarang lagi proses negosiasi. Nanti pesawat yang akan membawa beliau pulang, pesawat dari Saudi. Kemudian pramugarinya juga dari Saudi. Enggak boleh ada orang Indonesia, semua dari Saudi. Sebab kalau ada orang Indonesia takut dikasih kopi. Kayak Munir. Maka doain, ini lagi negosiasi, proses. Kalau udah beres, ntar saya berangkat 12 orang Kiai Habaib jemput. Nanti pesawatnya saya ajak lewat Manggarai. Insya. Mudah-mudahan beliau Allah beri kemudahan pulang. Kemudian yang keberatan beliau pulang, mudah-mudahan hatinya Allah Ta'ala buka. Sebab agama bakal membuat manusia itu baik dunia dan akhirat. Saya masih ada satu di Jatinegara Baru. Pengusaha yang punya toko di Cikini. Yang jual apa tuh yang mahal? Ya berlian. Pengusaha berlian malam ini ngundang saya jam 11. Saya janji jam 11 datang. Maka sampai di sini saya ceramah. Besok pagi ada di Subang subuh. Jam 10 ada di Desa Gumalar, Kecamatan Adiwerna, Tegal. Malamnya di Desa Gretek, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Magelang. Itu juga kalau ada yang ngundang. Udah dengerin serius banget. Ustadz juga terbatas tenaganya, suaranya. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita bisa berjumpa lagi. Insya. Mohon maaf, begini gaya ceramah saya, gaya ceramah orang Klender. Yang kemarin kebanjiran, tapi saya girang kebanjiran. Depan rumah saya banyak ikan. Empang pemancingan di belakang tuh pada lepas. Begitu mau sholat subuh di depan rumah got ikan mulu. Ikan mas, mujair, patin. Kemudian lele yang orang Bekasi suka buat sayur apa tuh namanya? Iya gabus, pucung gabus. Kalau gabus gede panjang. Gabus gede panjang. Sebut gabusnya gitu, jangan datang-datang gede panjang. Sebut gabusnya. Jadi saya kagak kesinggung. Datang-datang gede panjang. Tuh yang gede panjang, gabus kecilan dikit namanya ganjilan. Lebih kecil lagi kocolan. Lebih kecil lagi boncelan. Lebih kecil lagi buncirit. Tuh
Jenis ikan gabus ada 4. Setelah buncirit ada lagi kecebong. Tapi dia nggak jadi ikan, dia jadinya kodok. Jadi kodok itu dari cebong. Makanya kodok suka bikin hoak. Kemarin di air banjir tuh kodok ngomong cetek cetek cetek. Cetek cetek cetek. Begitu kita turun kelelep. Katanya cetek tuh. Kodok orang dari cebong, tukang boh. Tukang boh. Tukang boh. Biar kencang, tukang. Biar kencang, tukang. Kalau tukang bohong cirinya dilihat mukanya kagak enak. Tukang bohong cirinya dilihat mukanya kagak enak. Enggak, tukang bohong cirinya kalau dilihat mukanya kagak pokoknya lihat aja dah kalau mukanya kagak enak. Bu, besok pagi saya subuh harus ada di tuh bohong lagi dekat dah. Jam 11 nanti kita ramaikan Baitul Mukhlisin dengan sholat subuh berjamaah. Maafin, saya dari tadi saya tungguin susu kagak datang. Biar dah saya nyusu di rumah aja. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya dzal jalali wal ikram. Ustaz Jamran, saya enggak usah makan dah, langsung pamit. Ayam pitik aja dipatok tikus. Ambilin plastik buat bungkus. Tikusnya naik ke loteng, kalau udah dibungkus ya ditenteng. Di loteng tikusnya ketiban alu, tenteng dah kalau nggak malu. Makanya saya malu nenteng, biar Pak RT aja yang nentengin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.